Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat matematik. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk dan operasi aljabar. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.6 yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar yang berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk apa sih kita belajar bentuk dan operasi aljabar ini? Nah, tujuan kita belajar materi ini yaitu agar kita mengenal bentuk aljabar, kemudian kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian dalam bentuk aljabar. Sebelum kita beranjak jauh di dalam materi aljabar ini, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih itu bentuk aljabar. Teman-teman ada yang tahu? Nah, bentuk aljabar itu sendiri adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf kecil seperti A, B, C, sampai dengan Z untuk mewakili bagian yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak percakapan berikut ini. Suatu ketika terjadi sebuah percakapan antara Ayu dan Starla. Hai Starla, kamu habis beli apa? Kok kelihatannya banyak sekali? Iya nih Ayu, aku tadi habis beli 3 kardus mie untuk ibu dan 2 bungkus mie untuk Nila. Kalau kamu mau belanja apa? Wah, kebetulan aku juga disuruh beli mie nih sama nenek. Aku disuruh beli 4 bungkus mie. Baik teman-teman, dari percakapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Starla mempunyai 3 kardus mie dan 2 bungkus mie. Kemudian Ayu mempunyai 4 bungkus mie. Nah, pada Starla bisa kita notasikan sebagai 3x ditambah 2. X pada bentuk aljabar tersebut mewakili banyaknya bungkus mie pada setiap kardus. Nah, jika terdapat 12 mie di setiap kardus, maka Starla mempunyai mie sebanyak 38 bungkus. Dan Ayu mempunyai 4 bungkus mie. Nah, teman-teman, dari ilustrasi percakapan di atas, ternyata orang-orang di sekitar kita juga sering kali loh menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya, dalam suatu kotak terdiri dari beberapa kue, sedangkan di dalam suatu piring terdapat beberapa kue dalam jumlah yang lain. Nah, di sini kita misalkan X menyatakan banyaknya kue di dalam satu kotak dan Y menyatakan banyaknya kue dalam satu piring. Nah, ada catatannya yaitu tiap kotak berisi kue dengan jumlah yang sama dan juga tiap piring berisi kue dengan jumlah yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar, bentuk aljabar, dan juga keterangan. Di sini ada 2 buah kue yang dinotasikan dengan bentuk aljabar yaitu 2. Keterangannya adalah 2 buah kue. Kemudian gambar kedua itu terdapat 1 kotak, di mana 1 kotak ini terdapat beberapa kue di dalamnya. Nah, bentuk aljabarnya yaitu X. Keterangannya adalah 1 kotak kue. Gambar yang ketiga, ada sebuah piring yang terdapat beberapa kue di dalamnya. Bentuk aljabarnya yaitu Y, kemudian keterangannya yaitu 1 kotak piring kue. Gambar yang keempat, terdapat 2 buah kue, 2 buah kotak, dan 3 buah piring. Bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 3y ditambah 2.
dengan keterangan ada 2 kotak kue, 3 piring kue, dan 2 buah kue. Teman-teman, dari ilustrasi tersebut, sekarang mari kita mempelajari tentang unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Baik, yang pertama adalah variabel. Teman-teman, ada yang tahu variabel itu apa? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut dengan peubah. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, sampai dengan Z. Misalkan kita punya 2X ditambah 3Y ditambah 2. Nah, X dan Y di sini berperan sebagai variabel atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Contohnya, variabel dari bentuk aljabar 2A ditambah 3B dikurangi 1 adalah, yuk kita jawab. Teman-teman kalau mau jawab, videonya bisa di pause dulu ya. Oke, kalau sudah bisa menjawab, mari kita jawab bersama-sama, kita cocokkan bersama-sama ya. Jawabannya adalah variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah A dan B, yang berarti lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Sudah paham ya? Yang kedua adalah koefisien. Koefisien itu adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Nah, jadi di sini variabel dan koefisien saling berkaitan ya. Contohnya 2X ditambah 3Y ditambah 2. Nah, 2 dan 3 di sini berperan sebagai koefisien yang melekat pada variabel. Contohnya, tentukan koefisien bentuk aljabar 4M kurangi 3N ditambah 3. Seperti biasa, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk menjawab. Kalau sudah, kita cocokkan ya. Jawabannya adalah 4 merupakan koefisien dari M, dan negatif 3 adalah koefisien dari N. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tentang konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang serupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya, 2X ditambah 3Y ditambah 2. Nah, di sini siapa ya yang berperan sebagai konstanta? Apakah 2 dan 3? Apakah X dan Y? 2 dan 3 itu adalah koefisien, dan X, Y itu adalah variabel. Nah, jadi yang konstanta adalah 2. Contohnya, tentukan konstanta dari bentuk aljabar 5C ditambah 4K dikurang 3. Yuk teman-teman bisa pause dulu videonya. Yuk kita cocokkan. Jawabannya adalah konstanta dari bentuk aljabar di atas adalah negatif 3. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang suku. Nah, misalkan kita punya 5X ditambah 4Y dikurangi 3. 5X ini disebut dengan suku yang terdiri dari satu kesatuan. Kemudian 4Y juga satu suku, dan negatif 3 juga suku. Jadi di sini kita mempunyai 3 suku. Apakah kita hanya mempunyai 3 suku saja? Atau bisa kurang atau bisa lebih? Nah, ternyata di sini ada contoh ya, 2X ditambah 3Y ditambah 2. Ini disebut dengan trinomial atau bentuk aljabar yang mempunyai 3 suku. Kemudian bentuk aljabar 2X ditambah 3Y disebut dengan binomial atau bentuk aljabar yang mempunyai 2 suku, yaitu 2X dan 3Y. Kemudian ada 2X.
2x ini disebut dengan monomial, yaitu bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku, yaitu hanya 2x saja. Kemudian yang terakhir ada 2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2y dikurangi 3. Nah, di sini ada 4 suku. Jadi di sini disebut dengan polinomial atau bentuk aljabar yang mempunyai suku banyak. Nah, teman-teman, jadi di sini kita tidak hanya mempunyai 3 suku saja ya. Jadi ada trinomial, binomial, monomial, dan juga polinomial. Nah, suku di sini juga ada yang sejenis dan juga tidak sejenis. Contohnya 2x, 3x, dan juga negatif 6x. Suku di sini merupakan suku sejenis karena mempunyai pangkat yang sama. Kemudian ada juga suku yang tidak sejenis. Contohnya adalah 3x, 2x pangkat 3, 4x pangkat 2. Di sini merupakan suku yang tidak sejenis karena mempunyai pangkat yang berbeda. Untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang materi bentuk dan operasi aljabar, teman-teman bisa mengerjakan soal berikut ini ya. Jawabannya jangan lupa di-share di kolom komentar. Soal yang pertama, suatu ketika Saski membeli 3 tray telur untuk membuat pesanan kue di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Saski memeriksa kembali telur yang ia beli tadi. Sayangnya, ia menemukan 6 buah telur busuk dan 3 buah telur yang sudah pecah. Lalu, berapa banyak telur Saski yang tersisa untuk membuat kue jika satu tray berisi 25 telur? Untuk soal yang nomor 2, suatu hari ibu menyuruh Tami untuk membeli 2 keranjang jeruk dan 5 buah jeruk. Sesampainya di swalayan, ternyata Tami juga tertarik untuk membeli 3 kantong apel. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Baik, selanjutnya kita bahas operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu hanya pada bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan yang dijumlah ataupun dikurangkan adalah koefisiennya dalam suku yang sama. Nah, di sini ada penjumlahan bentuk aljabar. AN tambah BN sama dengan A tambah B dikali N menggunakan sifat distributif. Untuk pengurangan bentuk aljabar sama, hanya saja tandanya yang berbeda. Jadi AN kurangi BN sama dengan A kurang B dikali N. Dengan keterangannya, A dan B adalah suatu koefisien dan N adalah sebuah variabel. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama, tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar berikut. 2xy ditambah 3 ditambah 2xy ditambah 1. Hasilnya adalah karena 2xy ada temennya yaitu 2xy juga, jadi sama-sama mempunyai variabel xy, jadi bisa kita tambahkan. Jadi hasilnya adalah 4xy ditambah 4. Kemudian contoh soal yang nomor 2, tentukan hasil pengurangan dari bentuk aljabar berikut. 4xy dikurangi 2xy sama dengan, karena mempunyai variabel yang sama yaitu berupa xy, jadi bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah 2xy. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perkalian dalam bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar ini adalah x ditambah a dikali x ditambah b yang mengikuti proses berikut ini, yaitu x dikalikan x terlebih dahulu, kemudian x-nya dikalikan b. Langkah selanjutnya, a dikalikan dengan x, kemudian yang terakhir adalah a dikalikan dengan b. Sifat-sifat operasi perkalian yang pertama adalah sifat komutatif, di mana a tambah b sama dengan b tambah a,
dan A dikali B sama dengan B kali A. Jadi meskipun dibalik-balik hasilnya tetap sama. Yang nomor 2 adalah sifat asosiatif, yaitu A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Kemudian A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi sama-sama ya. Kemudian sifat yang nomor 3 itu adalah sifat distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan, di mana A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Atau bisa juga A dikali B tambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Baik, kita latihan soal ya. Soal yang pertama, 2 dikali dalam kurung X ditambah 1 ditambah X ditambah 2. Jadi hasilnya kita kalikan dulu. 2 dengan X tambah 1 hasilnya adalah 2X ditambah 2 ditambah X ditambah 2. Karena mempunyai variabel yang sama yaitu X, jadi bisa kita jumlahkan. Jadi 2X ditambah X sama dengan 3X. Jadi hasilnya adalah 3X ditambah 4. Baik, selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Operasi hitung dalam pembagian bentuk aljabar sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat. Nah, dalam bentuk bilangan bulat, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama harus mengetahui faktor persekutuan dari bentuk aljabar tersebut. Jika terdapat AN dibagi A, jadi kita pecah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan, di mana penyebutnya adalah pembaginya. Jadi AN per A, hasilnya sama dengan N. Nah, di sini dalam pembagian bentuk aljabar, langkah pertama yaitu merubah menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Kemudian setelah mengubah menjadi bentuk pecahan, maka selanjutnya adalah menentukan faktor persekutuan dari kedua bentuk aljabar tersebut. Contoh soalnya, di sini terdapat 2X dibagi 2. Nah, langkah pertama yaitu kita bentuk dulu pecahannya, di mana 2X per 2. Jadi tinggal kita coret saja 2 sama 2-nya, jadi hasilnya adalah X. Untuk lebih mendalami tentang operasi bentuk aljabar, yuk kita simak soal berikut ini. Tentukan hasil dari operasi 4X tambah 3Y kurangi 2X kurang 3. Jadi 4X tambah 3Y kurangi 2X tambah 3, kita sederhanakan menjadi 2X tambah 3Y tambah 3. Kemudian latihan soal ini bisa teman-teman kerjakan ya. Baik teman-teman, itulah sekilas materi tentang bentuk aljabar dan operasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.